wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arina Nurhamdiah. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang salah satu materi fikih, yakni pada bab sewa menyewa. Berikut ini penjelasannya. Pengertian sewa menyewa. Dalam fikih Islam, sewa menyewa disebut ijarah. Al-ijarah menurut bahasa berarti al-ajru, yang berarti al-iwadu atau ganti. Menurut istilah, al-ijarah ialah menyerahkan atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Jadi, sewa menyewa atau ijarah bermakna akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah. Macam-macam sewa menyewa. Akad sewa menyewa dibagi menjadi dua macam menurut objek sewanya, yaitu 1. Bersifat manfaat, yaitu sewa menyewa yang bersifat dapat memberikan manfaat. Objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. 2. Bersifat pekerjaan atau jasa, yaitu sewa menyewa yang bersifat memberikan pekerjaan atau jasa, disebut juga upah mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Dilihat dari segi akadnya, akad ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 2. Al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik atau biasanya disingkat IMBT adalah ijarah dengan wa'ad atau janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah atau penjualan. Pelaksanaan penjualan dapat dilakukan melalui 1. Sebelum akad berakhir. 2. Setelah akad berakhir. 3. Penjualan secara bertahap sesuai janji pemberi sewa. Dasar hukum sewa menyewa. Sewa menyewa adalah salah satu cara untuk memenuhi keinginan manusia, sebab tidak semua keperluan manusia dapat terpenuhi dengan cara jual beli. Oleh sebab itu, semua ulama dari ahli fikih, baik salaf maupun khalaf, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rusdi, menetapkan boleh atau mubah terhadap hukum ijarah. Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat dari sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya 1. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan jika ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan tentang kebolehan sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. Yang kedua, As-Sunnah. Dari Handala bin Qais berkata, saya bertanya kepada Rafi bin Khadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak. Maka ia berkata, tidak apa-apa, adalah orang-orang di zaman Rasulullah SAW menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan air dan yang tumbuh di pangkal-pangkal selokan. Dalam As-Sunnah ini dijelaskan bahwa diperbolehkan melaksanakan sewa menyewa yang bersifat manfaat. Tata cara ijarah. Dalam pelaksanaannya, tata cara ijarah atau prosedurnya terbagi menjadi beberapa tahap, seperti dijelaskan berikut ini.
Tahap 1. Tata cara ijarah. Permohonan pembiayaan ijarah. Nasabah atau penyewa mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Jadi di sini ijarahnya melalui bank. Tahap 2. Tata cara ijarah. Nasabah membeli atau menyewa barang yang diinginkan sebagai objek ijarah dari penjual, pemilik, pengembang atau supplier. Tahap 3. Tata cara ijarah. Akad pembiayaan ijarah atas objek ijarah. Bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan ijarah setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya. Tahap 4. Tata cara ijarah. Penyerahan objek ijarah selama akhir periode sewa. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Jika periode ijarah berakhir, nasabah atau penyewa harus menyerahkan kembali objek ijarah kepada bank sebagai aset untuk disewakan kembali, atau bank mengembalikan objek ijarah kepada penjual, pemilik, pengembang atau supplier. Tahap 5. Tata cara ijarah. Pemindahan kepemilikan jika jenis transaksinya ijarah muntaha bi'al tamlik. Jika akadnya adalah ijarah muntahiyah bi'al tamlik, maka di akhir periode sewa objek ijarah tersebut, sewa akan dijual atau dihibahkan kepada penyewa. Tata caranya sesuai yang saya jelaskan di awal tadi. Hikmah ijarah, yakni membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerjasama antara mukjir, yakni yang menyewakan, dan mustajir, yakni penyewa, sehingga akan menciptakan kedamaian di hati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi, maka mustajir atau penyewa tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah materi yang telah saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.